Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Arsyad dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2C. Saya akan memaparkan materi pemilu di Indonesia, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Gambar pertama adalah gambar lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Kalian bisa lihat kan kepala burung Garuda menoleh ke sebelah kanan. Nah, perisai yang ada di burung Garuda tersebut berbentuk menyerupai jantung dan digantung dengan rantai yang dililitkan di sekitar leher burung Garuda. Kalian tahu kan, bulu-bulu yang ada di burung Garuda itu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bulu pada sayap burung Garuda berjumlah 17, bulu pada ekor burung Garuda berjumlah 8, bulu pada bagian bawah perisai berjumlah 19, dan bulu pada sekitar leher burung Garuda berjumlah 45. Jika kalian perhatikan lagi, di burung Garuda itu terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita, masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia, memiliki keberagaman, perbedaan yang ada mulai dari suku, ras, agama, kebudayaan, dan lain-lain. Kita semua itu berbeda, tetapi kita harus satu, karena kita Indonesia. Di dalam perisai yang berbentuk jantung, terdapat 5 lambang Pancasila. Sila pertama yang dilambangkan dengan cahaya di tengah, yang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yang dilambangkan dengan tali dan rantai, yang artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin, yang artinya persatuan Indonesia. Sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng, yang artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas, yang artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, kenapa dilambangkan dengan banteng? Karena banteng sendiri adalah hewan yang identik dengan kekuatan. Banteng juga termasuk hewan yang bersosialisasi. Nah, terus kenapa dengan kepala banteng? Nah, kepala banteng sendiri itu menggambarkan kepala-kepala para pemimpin kita, kepala-kepala dari pemimpin-pemimpin Indonesia. Lalu warna merah sendiri itu identik dengan berani. Nah, sangat cocok dengan image banteng yang kuat dan berani. Dengan ini berharap para pemimpin dari negara Indonesia tercinta ini bisa melakukan keadilan, kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang mereka lakukan demi keberlangsungan negara Indonesia. Lanjut gambar kedua. Di gambar ini ada 3 bagian demokrasi untuk menentukan hasil keputusan bersama. Pertama, musyawarah mufakat. Biasanya dilakukan untuk menentukan hasil atau keputusan banyak pendapat agar tercapainya keputusan bersama. Contohnya adalah di dalam sebuah organisasi terdapat kader dan para pengurus yang sedang bermusyawarah untuk menentukan proker mereka ke depan nanti. Seperti itu. Kedua, voting adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak. Dan setiap orang yang terlibat dalam voting ini mempunyai hak yang sama. Contohnya, di dalam sebuah kelas biasa diadakan voting untuk pemilihan para pengurus kelas. Ketiga, aklamasi adalah keputusan langsung yang dilakukan tanpa menghitung ulang berapa banyak jumlah yang setuju dan yang tidak setuju atau menolaknya. Contohnya, di dalam sebuah kelas ada seorang guru yang menunjuk salah satu siswanya untuk menjadi ketua kelas dan disetujui oleh siswa dari kelas tersebut. Gambar ketiga itu pemilu. Apa sih pemilu? Yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan tertentu, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat pemerintahan, sampai kepala desa. Nah, dengan pemilu ini bisa memilih pemimpin yang menurut kita sangat cocok untuk menjadikan pemimpin. Keempat, legitimasi. Apa sih legitimasi? Ketika suatu masyarakat telah menyerahkan legitimasinya kepada pemerintahan, maka masyarakat akan
dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Dengan legitimasinya tersebut yang diberikan oleh masyarakat, maka masyarakat akan menjalankan dan tidak melakukan pemberontakan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalian tahu nggak apa sih fungsi dan tujuan dari pemilu yang diadakan di Indonesia? Nah, ini dia. Sirkulasi elit pengusaha, pembentukan legitimasi pengusaha dan pemerintahan, pembentukan perwakilan rakyat, dan pendidikan politik. Setelah tadi kita udah bahas fungsi pemilu, sekarang kita bahas tujuan pemilu yuk. Apa sih tujuan pemilu? Pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Maksudnya adalah pemilu sebagai prasarana perwujudan kedaulatan rakyat, di mana sistem demokrasi yang mempunyai asumsi bahwa keputusan secara penuh berada di tangan rakyat. Kedua, pemilu sebagai sarana pembentuk perwakilan politik, yang dimana di sini dengan adanya pemilu rakyat dapat memilih calon-calon pemimpin yang dapat mengeluarkan aspirasi rakyat agar dapat tersalurkan dengan baik. Ketiga, pemilu sebagai sarana pengganti pemimpin secara konstitusional. Maksudnya adalah setelah rakyat memilih pemimpin dan pemimpin itu menjalankan kewajiban atau tugasnya selama masa jabatannya, dan setelah masa jabatannya berakhir, rakyat bisa menilai bagaimana pemimpin ini menjalani kewajibannya selama masa jabatan itu, apakah pantas untuk dipilih lagi atau harus diganti dengan pemimpin yang baru. Keempat, pemilu sebagai pemimpin politik yang memperoleh legitimasi. Maksudnya adalah para pemimpin politik yang berarti mendapatkan legitimasi dari rakyat. Kelima, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat, yang artinya adalah dengan adanya pemilu, masyarakat dapat mengeluarkan haknya untuk memilih pemimpin politiknya. Indonesia telah memiliki asas-asas pemilu yang dinamai luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Langsung adalah kita memilih secara langsung pada saat pemilu calon pemimpin yang menurut kita berkompeten dan tanpa lewat perantara siapapun. Sedangkan umum adalah masyarakat Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Indonesia dapat memilih dan tanpa melihat jenis kelamin, ras, atau suku, agama, apapun. Sedangkan bebas adalah kita memiliki hak bebas untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar dapat mengeluarkan aspirasi kita. Keempat, rahasia adalah saat kita memilih, kejaminan rahasia apa yang kita pilih benar-benar dirahasiakan. Jadi, bisa dipastikan tidak ada yang tahu. Saat era reformasi, asas pemilu tadi ditambahi dengan dua asas baru, yaitu jujur dan adil. Jujur adalah saat acara pemilu, semua pihak yang bersangkutan dalam acara tersebut, mulai dari penyelenggara pemilu, aparat, peserta, dan lain-lain, dipastikan tidak melakukan kecurangan sedikitpun. Sedangkan adil adalah tidak membedakan atau mendiskriminasikan siapapun pada saat acara pemilu tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap kalian semua mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.